Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama tempat ini untuk beribadah di pagi hari ini. Saya juga menyambut kepada keluarga Bapak Edi, selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita ambil waktu sejenak ya, untuk satu dulu mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan untuk menyembah-Mu, menaikkan pujian-pujian kami, dan kami siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pimpin pada kami ini dari awal ketika pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan kembali Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berapa kehadiran hari ini? Lambaikan tangan boleh? Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk menambah kehangatan kita di pagi hari ini yang dingin, saya mengajak juga Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau salam dengan teman kita, saudara kita di tangan di sebelah kanan kita dan kiri kita. Ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Biarlah kita yang menjadi pemenang, kita lebih dari segalanya. Kita terus bersukacita seperti dalam kitab Mazmur. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Pujian lebih dari pemenang. Lebih dari
Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, the King of Kings, Lord of Lords. Dialah satu-satunya Tuhan yang satu nama untuk kita sembah. Tuhan yang layak kita sembah, kita puji. Pujian layak dipuji, disembah. Panggilan memberi kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8
Saya mengundang untuk petugas persembahan untuk maju ke depan mempersiapkan diri. Kita akan mempersiapkan persembahan dan persekutuan kita. Saya akan membacakan panggilan mempelai kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita iringi dengan pujian, ku bersyukur karena kasih setiamu. Selamat Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Saya mengundang untuk jemaat untuk bersama-sama membacakan pembacaan firman Tuhan hari ini. Mohon untuk bangkit berdiri kembali, kita akan menghormati firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini bertema Christ likeness. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PDM Mas Aditya STH biarlah membawa kita menuntun pada terang hidup kita. Pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan, suara kurindukan. Biarlah suara Tuhan yang kita rindukan, yang membuka telinga kita, menenangkan jiwa kita. Buka telinga
suara-Mu Tuhan, dari kebisikan dunia yang semakin membuat kami bingung Tuhan, akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, untuk bisa semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan semakin kami tahu siapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami siap memancarkan kasih dan terang ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Saya memberi judul yaitu Christ likeness, yaitu keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan di Kejadian Tuhan sudah menciptakan kita yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, Allah itu seperti apa sih? Ayo, Allah kita seperti apa? Hidungnya pesek atau mancung? Rambutnya keriting atau lurus? Kulitnya putih atau hitam? Atau kulitnya putih hitam? Ayo, pernah nggak Bapak Ibu Saudara menemukan di firman Tuhan siapa sih Tuhan kita? Kok dikatakan serupa dan segambar? Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang sudah berkeluarga? Coba, nah ini Pak Edi ada nih dengan anak-anaknya. Coba Bapak lihat anaknya, serupa nggak dengan Bapak? Oh beda. Wah, jangan-jangan ketukar tadi keliling sama ini. Enggak, pasti kita ada mukanya yang mirip, entah matanya, hidungnya, apalagi sifatnya. Itu pasti tergambar dengan anak-anak kita, benar ya? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar yaitu keserupaan dengan Tuhan atau Allah. Kita akan belajar bagaimana kita bisa, sebenarnya apa sih yang diingini Tuhan. Dikatakan serupa dan segambar. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Kejadian, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mengambil apa? Buah apa? Buah terlarang. Buah apa atau buah? Buah kehidupan atau buah terlarang? Buah terlarang. Buah yaitu pengetahuan yang baik dan jahat. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mulailah kita yang tadinya serupa dan segambar dengan Kristus, karena dosa mulai pudar. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk kembali, untuk seperti Kristus. Dan kita belajar dari Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Silakan next. Kita baca sekali lagi ayat 15, 16 dan 17. Itu yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini ada dua hal bagaimana supaya kita semakin bisa serupa dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yaitu melawan arus dunia. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bahkan di ayat 16 dijelaskan secara lebih rinci, yaitu sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Boleh next? Inilah Bapak Ibu Saudara, kehidupan dunia pertama yaitu daging. Kalau di dalam Galatia 5 dikatakan apa? Kehidupan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu makan atau apa ini? Ayo, hawa nafsu baik atau jahat? Sampai di sini yang setuju baik. Hawa nafsu baik untuk makan ya. Setuju? Setuju. Luar biasa ini pada gemuk-gemuk semua. Hawa nafsu makan pun juga nggak baik. Ya kayak saya berlebihan ini juga nggak baik. Untung saya doang yang paling besar di sini. Hawa nafsu makan itu juga tidak baik bagi saudara. Apalagi makannya B2. Yang ada darah tinggi, kolesterol, semua penyakit numpuk. Dan dikatakan apa? Penyembahan berhala. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, masih terjadi enggak penyembahan berhala di sini? Benar? Apa contohnya? HP. Terus apa lagi? Ada yang masih nyembah pohon nih? Oh, jangan kencing di sini ya. Ayo. Ada nggak? Awas nanti dilihat setan. Ayo. Ya jelas lah kalau kencing di taman sampah diomelin nanti sama Pak Eko dan Pak Jogi. Bapak Ibu Saudara, kita masih hidup di dunia loh, masih ada penyembahan. Bapak Ibu Saudara, ada, saya pernah ketemu pas pelayanan di daerah, kursi Bapak Ibu Saudara, itu ada katanya, ya sesuatu lah gitu. Hati-hati Pak, ini nggak boleh sembarangan duduknya, ada cara-caranya. Saya bingung, cara duduk yang khusus gimana ya, duduk tinggal duduk, saya pikirkan begitu. Enggak Pak, ada ini, ada roh nenek moyang katanya. Kalau sembarangan, apalagi saya pernah Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan ke Kalimantan, nanti ada fotonya. Itu teman saya iseng, ada pohon tuh besar sekali Bapak Ibu Saudara. Dari turun-temurun, pohon itu nggak boleh ada yang sentuh, dan nggak boleh yaitu kencing di situ. Tahu Bapak Ibu Saudara, teman saya iseng beneran, dia kencing, nggak kenapa-napa. Terus besokannya Bapak Ibu Saudara, warga di situ kasih sesajen. Kan udah mau pesing kan sebenarnya, kenapa harus dikasih lagi sesajen? Tapi Bapak Ibu Saudara, tradisi mereka mempercayai pohon itu adalah ada roh nenek moyang mereka dan tidak boleh disentuh. Dan katanya kalau ya, jika kita melanggar itu akan mati. Teman saya udah kencing ini, bukan sesajen aja Bapak Ibu Saudara, kadang ada hari-hari tertentu dikasih makan ayam, apel. Wah, teman saya seneng, kan jarang di pelosok, di ujung makan buah itu jarang, apalagi itu pesisir Sungai Kapuas, makanya ikan dapat ayam itu lumayan berharga.
Ya udah, teman saya ambil, bawa pulang, mes makan. Tidak lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah kita iseng atau gimana. Kalau kita mempercayai hal kayak gitu, penyembah-penyembah berhala, ya kita sama seperti mereka. Dikatakan lagi apa? Dosa-dosa yang ada di dunia ini. Sihir. Magic itu sihir atau bukan? Hah? Ayo. Magic itu sihir atau? Hah? Saya nggak bisa magic Bapak Ibu Saudara, karena saya nggak bisa sihir. Pernah dengar cerita siapa yang dikutuk jadi batu? Maling? Itu benar atau enggak? Mitos atau fakta? Ini yang mana yang benar ini? Ada yang muncul lagi. Saya tanya mitos atau fakta, kok munculnya legenda? Besok-besok Supra. Saya tanya mitos atau fakta? Saya kasih fakta. Nggak ada berarti. Tangkuban perahu. Candi Borobudur. Hah? Bangun itu loh dalam berapa? Hari 1000 Nah, tuh kan benar. Iya. Bapak Ibu Saudara, jangan semua apa kata pendeta iya. Dengerin dulu, baru iya atau enggak. Kalau Borobudur benar atau enggak? Kemudiannya benar. Kalau yang 1000 dalam satu malam, itu benar atau enggak? Nah, saya nggak mau ya, nanti Bapak Ibu Saudara yang dipanggil tuh. Itu sihir. Apalagi nih, sampai masih lihat di handphone zodiak. Tuh, yang itu tuh ketawa tuh kayaknya 1000. Hah? Tuh, kodam apalagi tuh zaman sekarang. Cek kodam. Cek kodam. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Baca apa? Kartu tarot. Kartu remi. Nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara. Terus apa lagi? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Sekarang saya tanya, marah boleh atau enggak? Boleh. Siapa yang enggak boleh? Saya boleh. Boleh enggak? Nah, itu ada tulisan itu depannya tuh. Kata huruf amarah itu yang nggak boleh. Awas lu ya, keluar binatang lagi. Itu yang nggak boleh. Ada embel-embelnya. Karena kalau marah doang meluapkan ekspresi kita, kekesalan kita itu boleh. Tapi yang dilebih-lebihkan itu yang nggak boleh. Kepentingan diri sendiri, percideraan. Nah, nih roh pemecah, kedengkian itu jadi satu. Datang nih satu geng. Lu tau nggak? Si itu tuh, si kumis. Masa kita retreat kemarin, dia ngorok bunyi gitu. Saya baru tahu. Dan tau nggak? Si itu tuh udahlah, lu tau lah. Ya mah, ya gitulah. Orang yang tadinya nggak tahu, jadi kayak, apa sih? Kita doang nih, biasa kayak sih, aman. Muncul, iya ini. Ternyata dia begini, dosanya A, B, C, D, sampai Z. Yang tadinya teman Bapak Saudara, jadinya berantem. Karena di dalamnya bukan rohnya Tuhan, tapi roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Ada yang masih mabuk? Puji Tuhan masih setia saya Pak.
Saya dari dulu sampai sekarang minum saya berwarna apa? Masih nggak level ke air bening, kecuali ada rasanya dikit. Apalagi ada bau-baunya, whisky. Asik. Mabuk boleh nggak? Boleh. Ini kenceng. Astagfirullahaladzim. Saya tanya loh, ini pelan-pelan loh. Saya nggak mau langsung to the point gitu. Boleh nggak? Boleh. Mulut nggak? Tapi kelakuan? Boleh. Mabuk boleh nggak? Wah, ada loh firman Tuhan loh. Boleh mabuk memang? Nggak boleh mabuk. Nggak boleh mabuk. Minum boleh. Asal satu biji. Gitu. Nah terus ini yang perjamuan ini jawabannya paling jujur itu kayaknya. Perjamuan Pak, satu botol. Nggak bisa seloki Pak. Pemabukan itu juga nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa dilarang? Karena itu udah menghilangkan kesadaran kita. Efeknya, apalagi pulang jauh dari puncak pulang ke Bogor dalam kondisi mabuk. Oh si Omas itu jelas-jelas. Saya nggak menyebutkan spesifik. Bapak Ibu Saudara, pulang jauh mabuk, bisa bawa nggak kendaraan? Kira-kira. Yang bisa ini saya tanda-tanda nih, kayaknya sering. Bisa nggak? Bisa. Ya bisa lah Pak. Itu banyak kamar-kamar yang 100.000 Pak. Kalau nggak mampu tinggal mampir sih ke kamar 100.000. Gila gitu. Bapak Ibu Saudara, inilah contoh. Apalagi pesta pora. Nah, besok-besoknya anak muda yang mau nikah nggak boleh pesta pora tuh. Makan seadanya. Nasi dan tempe, pesta pora nggak boleh. Yang mau nikah hemat, tapi diomelin sama mertua. Tapi Saudara itu contoh daging. Tadi dikatakan malah ada namanya mata dan keangkuhan, yaitu bersifat apa yang kita lihat dan inginkan. Ini di sini saya lihat kaum laki-laki banyak. Saya mau tanya, jujur, lihat cewek cantik boleh nggak? Boleh. Coba, saya yakin. Pelan-pelan, jangan gitu ya Dek. Lihat perempuan cantik boleh atau enggak? Boleh. Serius. Lihat cewek seksi boleh nggak? Saya tanya lagi sekali lagi. Lihat cewek cantik boleh atau enggak? Boleh. Lihat cewek seksi boleh atau enggak? Boleh. Hah? Boleh. Ah, coba ya bapak-bapak. Itu kebanyakan suara muda. Karena belum punya istri. Coba ya bapak-bapak. Lihat cewek cantik boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Lihat cewek seksi boleh? Boleh. Ya boleh lah. Kan coba. Kan dikatakan apa yang kita lihat dan inginkan. Sekarang wanita, kasihan nanti bapak-bapaknya terhakimi. Ibu-ibu, lihat cowok ganteng boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, coba nih yang masih muda. Kalau lihat cowok badan yang suspek kayak saya, biar tadi aja cepet boleh. Sekarang dia kayak saya. Amin. Kalau yang badannya bagus, keker gitu, tapi saya nggak bilang. Ya tapi ya, itu boleh nggak? Boleh. Bu jangan terlalu jujur bu. Ibu-ibu jalan ke mall, lihat tas, boleh nggak? Boleh.
Lihat Mas. Lihat Kurniawan. Lihat Meka. Kok pelan makin lama? Boleh nggak? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan itu sangat adil. Boleh, tapi yang di belakangnya itu inginkan. Wah, masa saya di sini lihat cewek-cewek cantik, wah karyawan Safari cantik-cantik loh. Masa saya lewat muka ekor di situ ada cewek, saya begini. Ya kan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Apalagi di sini kan karyawan. Lihat yang cantik, yang ganteng, masa selamat pagi Bapak Ibu, mau ada yang bisa dibantu, masa begitu? Kalau kita tidak boleh melihat, itu tidak efektif dalam bekerja. Yang membedakan adalah kita ini. Berada itu tarikan itu deh. Udah tuh pikiran tuh langsung tang. Itu yang nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Karena dari pikiran udah muncul nih, mau dosa apa, mau bagaimana ini itu muncul. Terus dikatakan keangkuhan hidup, yaitu kesombongan yang timbul dari status, kekayaan dan pencapaian. Punya mobil boleh nggak? Boleh. Punya motor gede boleh nggak? Boleh. Kok makin berat? Punya rumah? Boleh. Punya duit banyak? Boleh. Boleh banget. Punya apa ya? Punya mobil 3 boleh nggak? Boleh. Sini boleh, ini ada yang jangan. Kebanyakan bayar pajaknya. Tuh bayarnya pajak. Boleh nggak? Satu aja. Punya rumah 5 boleh nggak? Boleh. Hah? Investasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau banyak nggak apa, tapi tujuannya untuk apa? Lah, bayangin Bapak Ibu Saudara, saya gaji misalnya ya, saya kerja gaji UMR. Sekarang di Bogor berapa UMR? 4,5, 48. Terus saya pengen punya mobil Ferrari. Boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh lah. Ini dari mana? Nyicil. Orang di situ nggak bakal kasih lihat. Pak, mimpi tuh jangan siang-siang, malam. Pasti dia begitu. Lah gaji UMR, tapi pengennya Ferrari. Ya nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Apalagi tujuannya untuk mau pamer. Apalagi zaman dulu, zaman iPhone. Wah, fotonya begini. Iya enggak? Saya bawanya 2 loh. Tapi bukan iPhone. Dulu banyak, apalagi maaf ya Bapak Saudara, saya lihat di sekitar sini anak SMP. Saya bingung, udah punya iPhone, saya bingung. Itu duit dari mana? Senang ya dia? Saya tidak tahu sekarang orang banyak yang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia bisa, dia hebat. Dari gayanya, stylenya, semua berusaha. Tujuannya apa? Tapi kalau kita dalam urusan bekerja, sekarang gini, saya pernah sales. Kalau saya dandan kayak gembel, orang percaya nggak? Tapi kalau saya berpakaian rapi, bukan berpakaian mahal ya, kayak yang begini-begini ya. Tahu kan Bapak Ibu Saudara yang begini? Orang menyakit. Pakai jas ya walaupun 100.000, ya kan nggak apa-apa. Pakai sepatu Nike yang harga 100.000, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Untuk menunjang pekerjaan kita.
Yang penting tujuannya kita bukan untuk keakuan hidup kita. Kalau tujuannya jelas, untuk investasi, mau kumpulin emas gunung juga nggak masalah. Mau beli mobil banyak terus jual lagi, cari tambahan duit dari situ juga nggak masalah. Yang penting tujuannya itu jelas. Mau menyombongkan diri atau tidak. Next. Saya mau sedikit sharing bagi saudara. Wah, pelan-pelan mas. Nah, itu bagi ibu saudara, saya SMA. Bayangin bagi ibu saudara, tadi berang aja badannya masih bagus, saya mah jauh atuh. Saya kurus. Itu saya tahun mungkin yang pertama itu foto 2011 kayaknya, saya lupa. Yang kedua itu saya masuk ke sekolah seminari itu tahun 2013. Itu saya masih juga ya lumayan ada peningkatan lah. Bapak ibu saudara, saya mau kasih tahu, zaman saya sekolah saya juga bandel. Saya minum juga, ya, rokok iya, narkoba juga iya. Saya di sekolah SMP, kalau nggak salah saya hampir dikeluarin Bapak Ibu Saudara. Karena saya itu sama teman-teman geng itu minum keliling komplek, rusuh, dikejar sampai security komplek, dan dia tahu kami itu anak sekolah mana. Dilapor lah, besok pagi kami dipanggil. Dihukumnya gampang Bapak Ibu Saudara. Silakan praktek. Rokok satu orang harus dinyalain 5 batang. Sekali langsung sedot 5 batang. Itu kata guru saya. Kalau kamu bisa selamat, bersyukur. Kalau enggak, bisa lewat. 5 sekaligus langsung masuk begitu. Tarikannya berat Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini pernah sekali 2 batang rokok? Ada? Coba deh. Kalau mati ya udahlah, urusan sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, saya juga hidup di dalam daging. Tapi saya memulai proses. Saya nggak ketemu waktu saya SMP. Itu saya kurus, benar-benar kurus. Mungkin udah kelihatan tulangnya doang. Next. Nah ini tahun 2013 mau akhir. Nah yang mana Bapak Ibu Saudara? Saya. Yang mana? Ayo. Di depan yang kacamata. Yang mana? Yang di depan kacamata. Yang di tengah hitam. Kalau jujur gitu. Saya putih dulu ya. Saya itu yang dekat pakai topi itu. Mulai perut saya buncit Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu fakta atau tidak ya. Apakah orang-orang yang lepas dari itu mulai bergizi atau tidak. Tapi ya itu saya. Terus ini saya pas pelayanan mission trip ke Kalimantan. Itu jauh dan masih jalan itu tanah liat dan batu-batu besar. Itu prosesnya tuh lumayan dari bandara sampai ke tempat tujuan itu bisa 1 harian. Dan saya itu disuruh apa? Ambil sagu Bapak Ibu Saudara. Tahu pohon sagu? Saya baru tahu ya pas di sana Bapak Ibu Saudara. Suruh potong untuk apa Bapak Ibu Saudara desa di sana? Makan siapa? Makan kamu. Itu untuk makanan
Nabi. Makanya babi di Kalimantan itu bunuh-bunuh. Karena sabunya banyak. Itu udah awet. Satu ginian babi saudara dipikul, baru dikulitin, kulitnya dilepas. Nah, itu saya tuh udah mulai bobotnya lumayan gede. Next. Nah ini saya di pelayanan di Sentul. Saya di Gereja Baptis Sentul, saya itu mungkin tahun 2014 atau 15 mulai makin gede. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, bukan mana? Yang ini sekarang? Merah. Yang merah atau yang sekarang? Merah. Jangan gitulah. Bapak Ibu Saudara, saya dulu itu 2020 saya masih trip jadi seorang misi, dan itu saya lagi pelayanan di gereja untuk khotbah dan sharing tentang pelayanan kami. Yaitu saya gemuk, rambut panjang, wah udah gak kalah Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya kasih foto ini Bapak Ibu Saudara? Itu proses Bapak Ibu Saudara. Saya dari yang hidupnya tidak baik, yang kurus sekali, merokok, mabuk, beganja, sampai bisa lepas Bapak Ibu Saudara, itu susah, benar-benar susah. Tapi saya nggak tahu, semua akhirnya teman-teman saya, semua badannya berisi semua. Saya tidak tahu fakta atau bukan. Saya belum pernah lihat penelitian, baca penelitian orang yang lepas dari rokok, alkohol dan segala macam itu bisa lebih seger. Atau tidak saya tidak tahu. Tapi inilah proses. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup dengan Tuhan yang baru. Dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh next? Kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 7 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ini untuk anak-anak. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia. Yohanes menulis secara spesifik pesan untuk bapak-bapak, anak-anak. Kenapa? Karena bapak-bapak awal pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu laki. Dia yang telah mengenal dulu siapa? Tuhan. Karena dikatakan apa? Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Saya tanya, yang tadi anak yang pagi, gimana sifat Bapak? Sebutin satu aja yang tidak disukai. Nah, jangan diulang ini Pak, domain ya Pak.
bisa tahu dan kenal sifat ayahnya atau papanya? Yes, selalu ketemu, selalu komunikasi. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kita kalau kita hanya berdoa hari Minggu cuma 1 jam lagi? Itu pasti ibadah. Dikatakan apa? Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, ini pesan yang tadi di ayat 15. Kalau kita masih hidup di dunia, kita akan binasa. Tapi kalau hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup selama-lamanya. Karena kita sudah dikasih tahu sama Tuhan. Beda kalau orang yang di luar sana yang tidak tahu firman Tuhan. Kita sudah tahu firman Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi kalau kita masih hidup di dalam keinginan dunia dan mengasihi apa yang ada di dunia, maka kita tidak bisa kembali yaitu serupa dengan Kristus. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Next. Meskipun dunia ini penuh godaan yang mencoba menjauhkan kita dari Allah, kita dipanggil untuk berdiri teguh seperti batu karang tengah arus. Ada nggak batu karang di arus sungai? Saya tulis begini Bapak Ibu Saudara, walaupun kita berada di dunia ini tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau Tuhan izinkan itu, berarti Tuhan yang memberikan kepada kita. Kalau batu karang ada di laut, itu memang tujuannya, dan Tuhan memang disiapkan di sana. Tapi kalau batu karang yang di sungai, ada maksud dan tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita dapat hidup dalam kasih Allah dan menunjukkan kepada dunia keserupaan kita dengan Kristus. Batu karang yang tadinya harus di laut, ketika taruh di sungai, Tuhan ada maksudnya. Kalau saya ada di dunia di sini saat ini, ada maksud dan tujuan. Bapak Ibu Saudara ada di dunia ini, Tuhan juga punya tujuan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak ada semata-mata Tuhan iseng. Tidak, semua ada tujuannya. Jadi kita harus kembali berusaha untuk bisa serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Saya undang pemain musik dan singer. Kita meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau minta kepada Tuhan untuk ubahkan hati kita yang seputih seperti hati Tuhan, yang tulus seperti Tuhan, yang rela berkorban untuk kita semua. Biarkan kita bisa memancarkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Dan akan puji jadi seperti ini. Kami datang kepada Tuhan
terus diingatkan kami Tuhan, hari demi hari, detik demi detik Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa Tuhan. Kami tidak melakukan dosa-dosa yang sama, supaya kami bisa hari demi hari serupa dengan Kau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, melalui kehidupan dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami, bahkan kehidupan sosial kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati, pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu dan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, kepandaian, sehingga menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Diberkatilah setiap usaha, setiap pekerjaan yang dikerjakan, sehingga menjadi berhasil dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangannya sepadan yang cinta dan sayang kepada Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang rohani. Haleluya. Amin. Mulialah